warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B yang beranggotakan saya sendiri Fitra Stanti, Saya Muhammad Awaluddin. saya Salsabila Setiarwalina. Di sini kami akan membuat video pertemuan 7 mengenai enzim yang mana akan membahas sifat dan fungsi gugus prostetik reaksi enzim. Selamat menyaksikan. Pada materi enzim ini memiliki tujuan agar mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi enzim. Enzim merupakan biomolekul protein yang berfungsi sebagai biokatalis, mengkatalis reaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Pada umumnya, reaksi yang terjadi di sel terjadi secara enzimatis. Beberapa enzim membutuhkan koenzim dari satu atau lebih ion logam untuk aktivitas. Banyak enzim telah diberi nama dengan menambahkan akhiran ase ke nama substratnya atau pada kata atau frasa yang menjelaskan aktivitasnya. Contohnya, substrat amilum, enzimnya adalah amilase, dan lain sebagainya. Dua prinsip dasar dan sering terkait memberikan penjelasan umum tentang bagaimana enzim menggunakan energi ikat non-kovalen. Pertama, sebagian besar kekuatan katalis enzim pada akhirnya berasal dari energi bebas yang dilepaskan dalam membentuk banyak ikatan lemah dan interaksi antara enzim dan substratnya. Energi ikat ini berkontribusi pada spesifikasi serta katalis. Kedua, interaksi lemah dioptimalkan dalam keadaan transisi reaksi. Situs akhir enzim saling melengkapi bukan dengan substrat itu sendiri tetapi dengan keadaan transisi yang dilalui substrat saat mereka diubah menjadi produk selama reaksi enzimatik. Pembuatan tape singkong. Alat yang digunakan ada mangkok, piring, sendok, pisau, rice cooker, dan wadah tertutup. Bahan yang digunakan ada singkong atau ubi kayu, ragi tape, daun pisang, dan juga air. Proses pembuatan tape. Pertama, singkong dikupas dan dipotong sesuai keinginan lalu cuci hingga bersih. Kemudian, singkong dikukus hingga 3/4 matang atau ketika daging singkong sudah bisa ditusuk dengan garpu. Lalu diangkat singkong tersebut yang telah dikukus, lalu didinginkan pada suhu ruang. Siapkan wadah untuk proses fermentasi, seperti baskom yang telah dilapisi dengan daun pisang atau wadah tertutup. Setelah singkong benar-benar dingin, masukkan ke dalam wadah lalu ditaburi dengan ragi yang telah dihaluskan sebelumnya. Terakhir, wadah ditutup rapat dengan daun pisang dan didiamkan selama 1-2 hari hingga sudah terasa agak lunak. Saat itulah singkong sudah menjadi tape. Singkong harus tertutup rapat. Yang mana reaksi alkohol 2C2H2OH ditambah karbon dioksida 2CO2 dan ditambah 2 ATP menjadi C6H12O6, yaitu gula, yang mana ada glukosa, fruktosa, atau sukrosa. Produk yang dihasilkan saat pengaplikasian enzim pada pembuatan tape banyaknya sesuai dengan bahan yang digunakan. Berdasarkan reaksi dalam fermentasi singkong menjadi tape adalah glukosa C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol 2C2H5OH dan karbon dioksida serta energi. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi. Lama waktu yang digunakan sekitar 1-2 hari dan kualitas produk tape sangat tergantung pada kondisi lingkungan yaitu suhu dan kondisi anaerob, jenis bahan yang digunakan, dan lama fermentas. Mutu tape yang baik ditandai dengan aroma yang harum, enak, legit, dan tidak menyengat karena terlalu tinggi kadar alkoholnya. Baiklah, di sini saya akan sedikit memberikan pembahasan mengenai video yang telah kami tampilkan, yaitu di mana pembuatan tape singkong. Nah,
pada pembuatan tape singkong ini kami menggunakan salah satu bahan yaitu ragi tape. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai ragi tape. Ragi tape itu merupakan populasi campuran yang terdiri dari spesies genus Aspergillus saccharomyces, Candida hansenula, dan bakteri Acetobacter. Terdapat 4 enzim dalam proses pembuatan tape nih, yaitu ada enzim amilase dengan substratnya pati atau amilosa, sehingga menghasilkan produk berupa maltose yang bereaksi dengan enzim maltase dan menghasilkan glukosa yang juga glukosa ini dia bertindak sebagai substrat untuk enzim adolase. Produknya yaitu berupa asam piruvat lalu bereaksi dengan enzim zimase sehingga menghasilkan produk berupa alkohol. Jadi itulah sedikit pembahasan untuk enzim yang ada dalam pembuatan tape singkong. Baiklah, itu saja yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.